Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 tes. Ini juga belum. Tes 1 2. Cek 1 2. Udah. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama secara terbatas di ruang gereja ini. Dan untuk jemaat yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah online secara live streaming. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita akan mengambil sikap teduh. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita untuk mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur nomor 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita akan menaikkan pujian KPPK 199, Jaminan Mulia. Dipersilakan duduk kembali. Biarlah setiap hari kita akan memasyurkan nama Allah kita. Mari sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengoreksi hati kita yang paling dalam. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ratapan 3 ayat 39 sampai 40. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Allah kita yang agung. Kita mau mengakui setiap dosa-dosa kita. Mari kita akan menaikkan pujian. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki dan nyatakan segala perkara.
kita merendahkan hati menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Pribadi lepas pribadi kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Berdoalah di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ya Tuhan, Engkau sangat mengenal kami. Lebih dari siapapun, Engkau mengenal kami. Engkau sangat mengetahui isi hati kami. Kami adalah manusia yang terbatas. Kami manusia yang berdosa. Pada saat ini, kami memohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Ubahkanlah kami ya Tuhan. Kami mengingat kematian-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami manusia yang berdosa. Kau sangat mengasihi kami. Kau sangat menyayangi kami. Kau memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Dan Allah Roh Kudus, bantulah kami, tuntunlah kami, untuk kami senantiasa melakukan hari-hari kami menjalaninya dengan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Janji pengampunan dosa pada saat ini terdapat di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita akan menaikkan pujian syukur kita atas pengampunan dosa. Mari kita akan menaikkan pujian KPPK 257. Kenal Yesus, hatiku senang. Kenal Yesus, hatiku senang di dalamnya. Hidup manis laku diubah, jauh dari dosa hatiku senanglah. Hidup baru sungguh ku senang di dalamnya. Lebih manis laku diselamatkan olehnya, hatiku senanglah. Hatiku senang di dalamnya, hidup manislah ku berjalan menuju surga. Hatiku senanglah, hatiku senanglah, hatiku senanglah. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Lukas pasal 12 ayat 35 dan 36. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya.
Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita bersama dengan seluruh umat Allah dari segala tempat dan segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita akan memuji Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Biarlah hati kita boleh dibentuk Tuhan sesuai yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Mereka berjalan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan besar rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kita katakan ku mau seperti Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Shalom Bapak Ibu sekalian Ping An. Mari kita membuka firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 38. Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 38. Lukas pasal ke-12 ayat 35 sampai 38, firman Tuhan berbunyi, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan,
dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Saya akan mengajak kita juga untuk melihat ayat 43 sampai 45. 43 sampai 45. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah hamba yang berjaga-jaga. Dan teks dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 38, yang tadi kita juga lanjutkan baca 43 sampai 45. Boleh katakan ini ada di dalam konteks Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangan yang kedua kali. Ya. Nah, saudara sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa isu tentang kedatangan Yesus kedua kali atau isu tentang kiamatnya dunia, begitu, itu bukan satu isu yang baru, ya. Isu itu saya ingat sekali, yaitu pada tahun 2000 sudah ada isu itu berkenaan dengan Y2K. Y2K itu adalah ketika akan memasuki tahun 2000, lalu katanya komputer akan kembali menjadi nol semua, dan di situ terjadi kekacauan dunia gitu. Tapi hari ini kita sudah lebih daripada tahun 2000 gitu ya. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa 2012 kalau tidak salah, ya 2012 ada satu isu yang sangat besar sekali, yaitu isu ada The Mystery 2012. Itu menjadi satu isu yang begitu mempengaruhi banyak orang, bukan hanya orang-orang yang di luar Kristus, tetapi juga orang-orang Kristen. Nah, ketika saya mendapatkan isu itu, saya coba membeli bukunya 519 halaman di toko buku untuk mempelajari bagaimana 2012 itu mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi teknologi, mempengaruhi hidup orang gitu, dan itu luar biasa. Sampai Hollywood pun pernah membuatkan filmnya, kalau sudah bisa searching di YouTube itu film 2012 itu. Nah, saudara sekalian, itu ada satu isu yang besar yang sangat mempengaruhi sampai di beberapa negara ada orang-orang yang sampai bunuh diri. Saudara tahu, melihat begitu mengerikannya isu itu lalu dibuatkan film oleh Hollywood. Ya, kalau nggak salah yang selamat, daerah yang selamat hanya China satu bagian saja, yang lain hancur semua kalau nggak salah itu ceritanya. Nah, saya menulis artikel itu pada tahun 2009. Ya, sebelum isu itu dan artikel itu saya bahas cuma dari sisi The Mystery 2012 dan Christian Faith. Itu ada ya di media sosial saya. Kemudian ada lagi isu sekarang adalah corona yang dikaitkan dengan 666. Nah, ini agak sedikit unik, tetapi ini pun juga isu masih mentah. Saya coba meneliti, tidak terlalu banyak orang yang coba mengangkat isu ini. Ya, ini isu-isu yang besar karena kata corona itu sangat berkaitan dengan 666. Kita tahu angka 66 kalau di dalam Alkitab itu adalah satu angka yang berhubungan dengan antikris, kira-kira begitu. Nah, yang menariknya itu adalah orang mengkaitkan salah satu mengkaitkan katanya itu corona itu kenapa bisa lahir angka 666. Sudah tahu? Nah, sedikit saya kasih tahu ya. Dan ada banyak versi, saya ambil salah satu versi dari seorang tulisan dari seorang S2 rekan saya yang kenal juga di sebuah media sosial. Dia katakan C itu 3, O itu 15, R itu 18, O itu 15, N itu 14, A itu 1. Jadi cuma hitung 66. Itu. Kemudian corona 6 huruf juga 6. Jadi 66 tambah 6, 36. Unik ya. Tafsirannya unik sekali gitu menurut saya gitu. Nah, sekarang saya tidak membahas tentang itu. Kemudian sampai kepada isu yang bersifat personal
dapat dari mimpi, dapat dari doa, itu banyak sekali tentang hubungan dengan kedatangan antikris, chaosnya ekonomi, kekacauan politik, sampai kepada isu kedatangan Kristus dan kiamatnya dunia. Pernah satu kali di sebelum tahun 2020-2019, satu kali saya naik sebuah taksi online, ya. Lalu dari Jakarta Pusat saya mau ke kantor saya di Jakarta Selatan ke kampus untuk mengajar. Lalu yang menarik adalah supir taksi sepanjang perjalanan yang melewati Kuningan itu macet, lalu dia bercerita. Saya lihat supir taksi badannya itu kekar, ya dia ada tato sedikit tangannya, mula-mula cukup mengerikan, tetapi akhirnya saya nggak nyangka bahwa dia bisa cerita begitu. Dia nangis, menangis. Saya bingung, saya belum pernah naik taksi supirnya nangis gitu. Tapi hari itu dia nangis, lalu akhirnya dia cerita, singkat ceritanya dia katakan bahwa dia rupanya orang Kristen dan dia aktif di dalam doa, dia sudah bertobat dulu preman katanya. Lalu dia aktif dalam berdoa, lalu sekarang mereka mendapat penglihatan dari gerejanya juga bahwa dunia ini akan berakhir. Waktu itu dia bilang tanggal berapa saya lupa gitu ya. Lalu dia menangis. Mengapa dia menangis? Karena dia teringat masih anaknya, ibunya, orang tuanya yang belum percaya pada Kristus, kira-kira begitu. Tapi hari ini sudah lewat, sudah 2020. Nah, sekarang saya tidak menyangkal tentang antikris, tentang akhir zaman gitu ya. Tapi hati-hati dalam hal ini. Jangan terlalu cepat kita spekulasi. Banyak hal yang harus diteliti sebelum kita menyampaikannya. Nah, sekarang tema hari ini bukan tentang itu. Tema hari ini adalah hamba yang berjaga-jaga, tapi teks yang kita baca itu ada kaitannya, gitu. Makanya saya singgung di situ. Dan sekarang mari kita perhatikan kembali kepada teks yang kita baca, yang akan kita pelajari hari ini. Dan sekarang adalah di dalam ayat 43, saya lebih dahulu mengajak kita melihat ayat 43, 3 hal yang kita lihat ya. Berbahagialah hamba yang dapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, sekalian, ini Tuhan Yesus berbicara tentang hamba yang menanti tuannya datang. Kalau kita lihat terus di dalam perikop ini, siapa yang dimaksudkan tuannya itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Hamba itu siapa ya? Hamba itu adalah umat Tuhan atau gereja itu yang berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Dan ini dikaitkan sangat erat dengan 10 wanita yang menjaga 5 yang bijak, 5 yang bodoh, yang menanti kedatangan pengantin pria. Itu sangat berkaitan sekali. Tapi saya tidak mau menyinggung ke sana. Terus kan saya akan mengajak kita untuk melihat ini. Nah, kata yang pertama yang mau kita perhatikan adalah di sini dikatakan tadi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Saya tidak mengajak Bapak Ibu sekalian bicara kapan Yesus datang, tanda-tanda zamannya apa gitu ya, karena saudara sekalian itu sudah banyak sekali. Tapi yang saya ingin mengajak kita untuk fokus itu adalah Yesus mengatakan berbahagialah hamba yang dapat tuannya melakukan tugasnya itu. Gitu. Jadi itu yang ditekankan. Jadi bukan persoalan kapan tuannya datang itu, tetapi berbahagia yang hambanya itu tetap melakukan tugasnya itu. Nah, sekarang apa tugasnya itu yang kita pikirkan itu ya. Sekarang tugasnya bisa banyak sekali kita tafsirkan. Memang tugas kita itu adalah misalnya tugas sehari-hari, tugas sebagai seorang suami, tugas sebagai manusia yang diciptakan dan sebagainya. Tapi saya ingin menarik lebih spesifik, tugas seorang hamba itu adalah tugas menanti Kristus datang, itu adalah dia itu melayani. Kalau kita tarik ke dalam konteks umat Allah, dalam konteks kita sebagai orang Kristen, dalam konteks gereja yang ada di dalam dunia, di dalam menantikan Kristus datang, yang kita tidak tahu kapan seperti pencuri, dan melakukan tugas gereja itu jangan lupa bahwa itu adalah tugas memberitakan Injil, itu dia. Amanat Injil, itu amanat agung, itu tugas yang Tuhan berikan. Itu yang utama. Nah, sekalian, hari ini banyak sekali orang Kristen ingin tahu Yesus kapan datang. Ingin tahu ini, itu oke. Tapi satu hal kita jangan sampai melalaikan tugas kita. Yaitu di tengah-tengah situasi perubahan zaman apapun juga, tugas gereja apa? Yang utama adalah memberitakan Injil. Itu jangan sampai kehilangan fokus. Ya, jangan sampai kehilangan fokus daripada gereja itu, tetap
memberitakan Injil. Tetap memberitakan Injil, amanat agung itu. Itu juga jangan sampai kehilangan fokus daripada STT hari ini. Dan sekolah-sekolah teologi boleh kita memaparkan banyak ilmu pengetahuan berkenaan dengan Tuhan, berkenaan dengan Bible, Alkitab. Tapi jangan lupa bahwa kita tetap harus menanamkan hati para siswa, hati murid-murid yang kita didik itu tetap harus bisa mengutamakan amanat agung. Ya. Di dalam apa yang kita belajar melengkapi kita, dan tugas kita adalah amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Itu jangan lupa. Saya khawatir sekali dalam perkembangan gereja yang ada sampai hari ini, itu tidak menjadi hal yang utama, itu tidak menjadi fokus lagi, yaitu memberitakan Injil, amanat agung lagi. Sekarang kalau gereja sudah tidak meletakkan pemberitaan Injil, kalau gereja sudah tidak meletakkan amanat agung itu menjadi tugas yang utama, sudah bisa bayangkan. Dan pertanyaan saya sekarang, mari kita kembali ingatkan diri kita, ingatkan gereja, ingatkan semua kita orang-orang percaya bahwa di dalam dunia ini menanti Kristus datang kedua kali kita tidak tahu kapan. Ada istilah teologi itu ada already but not yet gitu ya. Itu istilah teologinya, already ya siap tapi but not yet. Itu adalah kita jangan lupa akan tugas amanat agung, tugas memberitakan Injil. Itu. Nah, sekarang yang kedua adalah saya ingin menyoroti ayat 45 tadi yang saya ngajak kita baca. 45, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Dan sekarang bagian yang kedua ini menjadi satu bagian yang saya sorot oleh karena di sini kita lihat ada hamba yang lain. Ada hamba yang baik tapi juga ada hamba yang jahat. Nah, saya tidak bicara hal ini dalam kaitan dengan predestinasi, dalam pemilihan atau doktrin pemilihan Allah ya, di mana orang pilihan, di mana bukan orang pilihan. Tapi saya ingin mengajak kita untuk menyoroti kembali kepada histori, kembali kepada sejarah. Sejarah apa? Sejarah Perjanjian Lama. Nah, sejarah Perjanjian Lama ini ada kaitan dengan apa yang dikatakan, yaitu hamba yang pukul hamba lain, kemudian mereka hidup seperti orang-orang yang tidak beriman, tidak ada Tuhan. Ya, begitu. Itu pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Khususnya di saat bangsa Israel memasuki pemerintahan sistem monarki, sistem kerajaan di Salomo, terus sampai kepada pembuangan itu, sampai kepada pembuangan itu raja-raja mulai dari Salomo, ya, sampai seterusnya kerajaan itu. Nah itu bangsa Israel sampai ke masa Nabi Yeremia, Nabi yang Yesaya, yang lain sampai kepada nabi-nabi kecil, nabi-nabi Maleakhi, yang lain kalau seterusnya kita belajar nabi-nabi kecil. Nah itu ada perubahan-perubahan yang terjadi pada bangsa Israel. Mula-mula kita tahu bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan untuk supaya apa? Bisa menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain tentang Allah Yehovah gitu. Nah Tuhan memanggil bangsa Israel dari Kejadian pasal 12 dari Abraham, dipanggil keluar menjadi satu bangsa supaya mereka bisa menjadi terang, bisa bersaksi, bisa menyatakan Allah yang hidup, Allah pencipta, Allah yang sejati, gitu. Tetapi akhirnya mereka berjalan secara bangsa itu sekian tahun, sekian ribu tahun lamanya itu berubah. Ya berubah, mereka menjadi banyak sekali persoalan. Mereka berubah setia, mereka menjadi kalau dalam arti makan, minum, mabuk dengan bangsa-bangsa Kanaan yang seperti itu. Artinya mereka itu sudah terlibat dalam berhala, mereka tinggalkan Allah Yehovah dan sebagainya. Itu pernah terjadi. Ya, sehingga Tuhan membuang dia ke Babel. Ya, itu yang di selatan. Nah, kan itu sejarah yang sangat panjang, nggak bisa saya ceritakan semua. Dalam arti begini, ada orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang menantikan kedatangan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, satu saat bisa mengalami namanya skeptis, gitu, namanya keraguan. Ini kok Tuhan nggak datang-datang gitu. Akhirnya menanyakan, ini Alkitabnya benar nggak? Khotbah hamba Tuhanmu benar nggak? Gitu. Sampai kadang-kadang seseorang punya iman bisa bertanya kembali kepada Allah itu sebenarnya ada atau tidak sih? Gitu. Bisa. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengalami nggak selama perjalanan iman saudara sekalian, khususnya dalam kaitan dengan Tuhan. Akhirnya saudara bertanya ketika mengalami pergumulan-pergumulan hidup, baik pergumulan kesehatan, persoalan keluarga, ekonomi dan sebagainya.
akhirnya saudara mengalami satu skeptis, akhirnya saudara bertanya, sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak gitu. Atau Tuhan itu sudah ya istilahnya mati gitu. Ya, atau sudah nggak ada lagi. Pernah nggak saudara iman Anda sampai titik-titik yang seperti itu? Ya kalau pernah saudara segera hubungi hamba Tuhan Anda, Pak Arifin. Nah saudara sekalian, demikian juga orang-orang menanti kedatangan Kristus itu. Ya, apalagi mereka mengalami tekanan ekonomi. Kalau saudara membaca di Korintus, di Tesalonika, ketika Paulus berbicara tentang kedatangan Kristus, itu juga orang-orang Kristen gereja banyak mengalami skeptis di situ. Nah, apa yang membuat mereka menjadi skeptis? Apa yang membuat mereka akhirnya seperti itu? Terlepas dari para predestinasi, doktrin pilihan, saya mengatakan ada faktor-faktor yang lain, yaitu faktor ekonomi, faktor kepuasan hidup. Karena faktor ekonomi demikian, dan perjanjian lama juga demikian. Yaitu bangsa Israel melihat bangsa Kanaan makmur semuanya. Apalagi mereka ada dewa Asyera, ada dewa Baal. Ini ceritanya panjang, sekarang saya nggak ceritakan di sini. Demikian juga di Korintus, orang jemaat mula-mula yang ada di Korintus, di Asia Kecil, dan mereka ketika menjadi orang Kristen, mereka seringkali mengalami isolasi. Dikucilkan khususnya dalam perdagangan. Kalau mereka mau ikut berdagang, mereka punya syarat harus bergabung, persekutuan makan bersama, dan di situ ada terlibat dalam perbuatan amoral, khususnya di kota Efesus, begitu di Korintus juga, di Galatia juga, di Tesalonika, kira-kira gitu ada namanya Dewi Artemis, Diana, Dewi Asia yang begitu populer itu. Nah itu ada berhubungan dengan penyembahan berhala, dengan pelacuran bakti, 1000 pelacuran bakti, itu perbuatan moral, perbuatan itu kalau mereka mau bisnis, kalau enggak mereka akan dikucilkan. Itu terjadi, lihat. Sehingga banyak sekali mereka mengalami kesulitan hidup, goncangan iman, jadi skeptis. Itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu sekalian, sehingga akhirnya kita tahu bahwa memang ada ya, orang yang Kristen, orang yang melayani Tuhan, pada akhirnya dia berubah, nggak tahu yang berubah apanya, gitu ya, menjadi buruk, menjadi jahat, ada yang terjadi demikian. Nah ini adalah mengenai tindakan-tindakan moral. Oleh sebab itu sekalian, mari kita belajar ya, mari kita belajar tetap setia, tetap mempertahankan hidup kekudusan, tetap mempertahankan iman kita di dalam keadaan baik atau enggak baik, ya sulit atau senang, itu kita tetap harus bertahan. Berbahagialah, Tuhan mengatakan kalau dia datang didapati orang-orang yang setia. Ya, di dalamnya. Itu. Berbahagia di situ. Dan sekalian saya nggak sempat membahas tentang John Collins dengan Richard Hess, dua arkeolog yang meneliti tentang perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel mengalami skeptis di abad-abad yang di saat-saat terakhir sebelum pembuangan di nabi-nabi kecil, penemuan-penemuan mereka. Lain kali, next time ya. Semoga kita bisa ada untuk membicarakan itu. Nah, sekarang itu penemuan-penemuan dari sisi arkeologi yang sempat kita, karena waktu yang nggak memungkinkan. Saya ingin kepada perkataan dari Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 tadi. Ini sebenarnya teks ini kalau saya sebut boleh katakan sistem penulisannya itu adalah berbentuk deduksi. Deduksi itu adalah intinya di atas gitu ya, kalimat utamanya itu di atas, di bawahnya itu adalah penjelasan-penjelasan tambahan, itu deduksi. Ya berbeda dengan induksi. Nah sekalian saya ingin kembali kepada ayat 35, yaitu di sini kalimat yang penting bagi saya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Nah ini perkataan Yesus sendiri kepada semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Dikatakan dalam situasi apapun juga saat kita menanti kedatangan Dia, saat menjelang zamannya akhir, sekalian Tuhan mengatakan hendaklah, biarlah pinggangmu tetap terikat dan pelibahmu tetap menyala. Artinya kamu tetap di dalam tempatmu, kamu tetap di dalam tugasmu, kamu tidak beranjak, kamu tetap di dalam imanmu, kamu tetap dalam setiamu, kamu tetap di dalam panggilanmu, gitu ya. Jangan mau digoyahkan, gitu. Tetap di dalam tugasmu, sekalipun sulit sekalian. Nah sekalian memang sungguh tidak mudah untuk tetap tegak, tetap bertahan, tetap setia, apalagi di tengah-tengah situasi sikon ekonomi yang seperti begini. Sangat sedih sekali ketika mahasiswa-mahasiswa kami dari daerah-daerah tertentu yang menyampaikan bagaimana perubahan-perubahan orang-orang percaya yang terjadi di daerah mereka. Misalnya ada yang di Papua, Nias, NTT, kemudian juga di daerah Mentawai,
dan beberapa daerah yang lain, beberapa daerah itu kami punya mahasiswa di situ, bagaimana menceritakan, menyaksikan perubahan yang terjadi di daerah itu. Ya perubahan apa? Perubahan orang-orang yang dulu ke gereja, sekarang nggak ke gereja lagi. Ya, dulu dia beriman kepada Tuhan, sekarang sudah nggak lagi. Karena ada banyak faktor, ada yang faktor ekonomi, faktor pribadi, dan faktor-faktor yang lain. Tapi Tuhan di sini mengatakan, kita, pinggang kita tetap harus berikat dan pelitamu tetap menyala. Dalam arti adalah situasi apapun juga, kita tetap ada di tempat kita. Tetap bertahan, tetap setia, tetap menjaga-jaga, tetap melaksanakan tugas yang Tuhan emban kepada kita. Walaupun kadang-kadang sekalian nggak gampang, ada skeptis, ada faktor psikologis yang besar, kelelahan fisik, kelelahan emosi, kekecewaan bisa dialami oleh kita. Ya, baik ketika kita mengalami skeptis, mengalami kekecewaan, mengalami lelah emosi, mengalami hal yang seperti itu. Biarkanlah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menguatkan kita untuk bisa bertahan di dalam zaman yang terus kita hadapi ini. Nah, sekarang kita tetap harus belajar teguh gitu ya, tetap setia, ya, menyadari betapa perlunya bergantung pada Dia, apalagi situasi seperti sekarang, ya, situasi seperti sekarang. Di dalam keadaan-keadaan seperti begini, sekarang kita tahu banyak sekali rumah tangga mengalami satu persoalan, ya persoalan. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang saya temukan betapa banyak kasus cerai yang terjadi. Tapi saya pernah berdialog dengan Dr. Robi Chandra, seorang yang suka meneliti. Dia bilang bahwa yang jelas itu kasus kekerasan dalam rumah tangga itu ada pengaruh. Nah, kami belum melakukan penelitian seberapa parahnya itu. Berharap nanti bilangan riset atau yang lain itu bisa mengadakan riset di situ. Tapi maksud saya di sini adalah Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada, dia di dalam situasi seperti yang tidak mudah seperti ini. Baik engkau sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua, tetaplah jaga keluarga Anda, jaga hubungan Anda, jaga emosi Anda, jaga relasi Anda. Gitu. Nah, demikian juga status kita, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di dalam situasi bukan hanya tekanan ekonomi, bukan hanya tekanan kesehatan COVID-19 ini, tapi kita lihat bagaimana Indonesia dalam COVID-19 begitu mempengaruhi ekonomi, begitu mempengaruhi politik khusus di Indonesia. Gitu. Dan sekarang kita sangat dituntut orang Kristen untuk bagaimana pinggang tetap terikat dan pelita kita tetap menyala. Nah, sekarang lihat krisis, jangan terlalu kita jadi skeptis, kita akhirnya menjadi down, kita akhirnya jadi menyerah, kita akhirnya mengeluh, lalu akhirnya kita menyalahkan siapa-siapa. Daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sebatang lilin. Gitu. Ada pepatah yang begitu populer sekali. Daripada kita mengeluh-ngeluh terus masalah-masalah, lebih baik kita nyalakan sebatang lilin. Ya, sekalian. Nah, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara sekalian dan memberkati firman-Nya. Mari kita tetap setia di dalam tugas pelayanan, pinggang tetap terikat dan pelita tetap menyala, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa, minta Pendeta Arifin pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa keadaan dunia, perubahan ekonomi, perubahan politik, dan berbagai hal yang terjadi tidak membuat iman kami menjadi kendor. Tolong kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap menjadi hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang berjaga-jaga senantiasa, supaya kami boleh menjadi seorang hamba yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Kau teguhkan, kuatkan mereka di setiap saat, setiap waktu dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga ketika mereka menghadapi kesulitan,
mengalami pergumulan. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak menjadi skeptis, tapi mereka tak percaya, mereka tak bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menguatkan setiap kami, supaya kami menjadi seorang Kristen, menjadi hamba yang senantiasa berjaga-jaga, menantikan kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus dengan nomor rekening 001 305 2422, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Dan untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan tunai, nanti setelah selesai ibadah boleh dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di depan. Sekarang kita akan menaikkan pujian, Ku tak mau hidup percuma. Tiada hasilnya, tolong ku giat ya Tuhan, gunakan tiap waktu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, pertolongan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menikmati Engkau dan mendengar suaramu melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih karena kami dimampukan untuk memberi persembahan pada hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang tidak terbatas, namun Engkau mau menerima dan memakai persembahan kami yang sangat terbatas ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan dengarkan warta penggembala. Saudara, kita bisa menjadi seorang Kristen yang dalam menjalani kehidupan ini sehingga kehilangan arah, kehilangan tujuan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan para kita, mengarahkan kita kembali untuk bagaimana kita hidup bersandar kepada Tuhan, perjalanan Kristen, kekristen kita bisa sampai pada akhirnya. Pendeta Chin Yu Kyun adalah seorang dosen dari STT Iman, dan saya mewakili majelis hamba Tuhan mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, baik di gereja maupun di STT. Ada beberapa hal yang saya sampaikan
Yang pertama, setiap hari Minggu jam 7.30 ada kebaktian konvensional secara terbatas dan hanya untuk pelayanan aktivis yang terlibat dalam pelayanan. Kemudian ada live streaming yang saudara bisa ibadah di rumah jam 7.30, jam 10, atau jam 5 sore. Dan kami mengharapkan Bapak Ibu bisa tetap setia mengikuti ibadah di rumah sehingga kerohanian hubungan dengan Tuhan bisa tetap terjalin dengan baik. Dan kita coba menyaksikan video tutorial ibadah konvensional. Shalom Jemaat GKI Karawaci, apakah Anda sudah siap memasuki masa new normal? Apa yang perlu Anda ketahui saat kembali ke gereja? Yuk sama-sama kita saksikan tutorialnya. Pastikan Anda menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, serta selalu gunakan masker. Tunjukkan hasil pendaftaran online Anda kepada asyir yang bertugas. Setelah itu, Anda dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Lalu, lakukan pengecekan suhu. Jika suhu Anda di bawah 37,5 derajat Celcius, maka Anda diperbolehkan mengikuti ibadah di gereja. Jagalah jarak Anda saat mengantri lift, dan asyir akan membantu Anda menekan tombol lift. Pastikan juga Anda mengikuti peraturan yang ada di dalam lift. Setelah keluar dari lift, Anda diwajibkan untuk membersihkan sepatu Anda di keset yang telah diberikan disinfektan, lalu di keset kering. Bukalah pintu dengan menggunakan siku tangan Anda. Setelah itu, ikutilah rangkaian ibadah dengan tenang. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode yang tertempel pada kursi di depan Anda dan dapat melalui aplikasi OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan langsung pulang untuk menghindari kerumunan. Bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online. Jika dalam 14 hari terakhir Anda mengalami sakit dengan gejala sebagai berikut atau berstatus ODP, PDP, suspek atau positif COVID-19, maka Anda wajib mengikuti ibadah online di rumah. Tetap patuhi semua protokol kesehatan yang ada agar ibadah dapat berjalan dengan lancar. Tutorialnya mungkin belum bisa ditayangkan. Yang kedua adalah Minggu 16 Agustus di ibadah jam 7.30 ada upacara sakramen baptisan, CD, dan beberapa saudara yang akan di CD adalah Dwi Fibrianti, yang kedua Edward Lee, yang ketiga adalah Gilbert Lee, dan yang keempat adalah Juliet Pamona. Berharap beberapa saudara-saudari ini Minggu 16 paginya bisa datang lebih awal dan wajib berpakaian rapi dan pakai masker. Yang ketiga, mengajak pemuda dapat bergabung di persekutuan pemuda setiap Sabtu jam 5 sore dan remaja dapat bergabung di kebaktian remaja setiap Minggu pukul 12.30 via online. Video Youth Online Service bisa dicek dalam YouTube channel GKI Karawaci. Primernya pada Sabtu jam 12. Detail Zoom meeting dapat disaksikan dalam video tersebut. Ibadah dapat dilakukan setelah video tayang, dilanjutkan ke persekutuan online pada jam-jam yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, kami menghimbau Bapak Ibu bisa terus membangun persekutuan di antara jemaat, baik melalui kelompok kecil, KTB, ataupun persekutuan via online yang diadakan oleh gereja kita. Sehingga dalam situasi demikian, hubungan kita dengan saudara-saudara seiman tetap terbangun dengan baik. Terima kasih. Jemaat, pada saat ini kita akan
berdoa syafaat untuk dua pokok doa yang ada. Mari kita mempersiapkan hati kita. Yang pertama kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak remaja, agar iman mereka tetap bertumbuh di masa yang tidak mudah ini, di masa yang sulit ini, Tuhan tetap menolong. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak remaja, di usia yang masih kecil, di usia yang masih muda. Tolonglah anak-anak kami di dalam penyesuaian kondisi yang sangat berubah karena adanya COVID-19 ini. Dalam bermain yang kebanyakan dilakukan di rumah, tentu saja mungkin ada kejenuhan, ada kebosanan. Begitu juga ketika sekolah dan juga beribadah dilakukan secara online di rumah masing-masing. Kiranya anak-anak kami tetap tekun dan setia, bahkan menikmati perubahan-perubahan tersebut. Dan yang menjadi pengharapan kami dan kami bawa di dalam doa kepada Engkau ya Tuhan, kami juga mengingat iman dari anak-anak kami, agar melalui relasi bersama dengan Tuhan, dan setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak kami, semuanya itu semakin membuat mereka bertumbuh iman di dalam Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa untuk pasutri, yaitu pasangan suami istri, agar Tuhan memberikan kesehatan di dalam pekerjaan, mendidik anak-anak maupun di dalam beribadah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dengan sesadar-sadarnya kami mengakui bahwa sebagai pasutri, sebagai orang tua kami penuh dengan kekurangan. Tolonglah sebagai pasutri kami diberikan kesehatan di dalam menyikapi setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang setia terhadap pasangan kami di dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pasangan kami juga dapat mendukung pekerjaan, usaha. Dan jika saat ini kami mungkin ada di antara kami yang sedang merintis usaha atau sedang kesulitan di dalam mencari pekerjaan, di dalam berusaha, Tuhan kami datang kepada Engkau. Engkau yang berkuasa atas hidup kami dan kami mau menyerahkan segala pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh para pasutri. Kami sungguh membutuhkan pertolongan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami para pasutri, berikanlah kami kesehatan juga di dalam mendidik, di dalam juga kami mengingatkan anak-anak kami untuk dengan setia beribadah, menjalin relasi bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian kepadamu. Berpeganglah pada perintah Allah. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihilah dan layanilah Tuhan dan bersukacita dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 耶和华赐福给你，保护你；耶和华使他的脸光照你，
施恩给你，愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿明，阿明，阿明，阿明。Jemaat silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.